Pernah nggak sih waktu baca Alkitab, kita ketemu bagian yang isinya cuma daftar nama-nama panjang yang kayaknya ya gitu-gitu aja. Seringkali kita lewati aja kan? Tapi gimana kalau saya bilang salah satu daftar yang paling sering di-skip, yaitu silsilah keturunan Esau di Kejadian 36, justru menyimpan kunci penting buat memahami persaingan besar yang membentuk sejarah Israel? Ngaku deh, kita semua pasti pernah kan lihat deretan nama-nama raja yang asing terus mikir, lanjut aja deh ke cerita berikutnya. Tapi gimana kalau di dalam daftar yang kelihatannya kering itu sebetulnya tersembunyi sebuah cerita yang dalam banget. Cerita tentang ironi, tentang janji Tuhan, dan tentang persaingan dua saudara yang dampaknya terasa ribuan tahun kemudian. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Anggap aja kita ini detektif Alkitab, lagi nyari petunjuk-petunjuk tersembunyi di dalam teks kuno, buat mengungkap sebuah pesan yang sengaja banget ditaruh di sana untuk kita temukan. Siap? Oke, petualangan kita dimulai di Kejadian pasal 36. Di sini, penulis Alkitab secara spesifik dan rinci banget mendaftar raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Dengerin ya, ini bukan sekedar daftar nama biasa. Ini adalah catatan sejarah sebuah kerajaan yang nyata. Coba lihat deh, ada 8 raja yang disebutin secara berurutan. Ini bukan cuma kumpulan kepala suku acak loh, ini nunjukin sebuah monarki, sebuah kerajaan yang udah mapan. Ada Bela, Yobab, Husham, dan seterusnya. Ini bukti adanya sebuah bangsa yang terorganisir dengan suksesi kepemimpinan yang jelas. Dan ini semua terjadi jauh sebelum Israel punya raja. Nah, ini dia yang menarik. Di tengah-tengah daftar nama itu, tiba-tiba penulis berhenti sejenak. Dia ngasih satu detail kecil, tapi penting banget. Cuma tentang satu raja. Hadad, tindakannya dicatat, dia mengalahkan orang Midian. Ini semacam penegasan. Hei, mereka ini bukan sekedar nama loh. Mereka ini orang-orang beneran yang punya peran dalam sejarah di wilayah itu. Dan sekarang, kita sampai pada kalimat kuncinya. Ini dia petunjuk terbesar dalam teka-teki kita. Penulis sengaja menambahkan frasa ini sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Kelihatannya sih kalimat sederhana, tapi dampaknya itu luar biasa kalau kita paham kapan ini ditulis. Jadi kebayangkan perbedaannya, kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi kita punya Edom, keturunannya Esau, sang kakak. Mereka udah jadi kerajaan yang mapan, yang stabil, dengan 8 raja silih berganti. Di sisi lain kita punya Israel, keturunannya Yakub sang adik. Di titik ini dalam sejarah, mereka bahkan belum punya satu raja pun. Mereka masih hidup terpencar sebagai gabungan 12 suku. Ironis kan? Oke, ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah nyebutin para raja, teksnya beralih ke struktur kepemimpinan yang beda. Ada sebuah pergeseran dari monarki yang terpusat menjadi sesuatu yang lain. Nah, teksnya kemudian mulai mendaftar nama-nama kepala kaum. Ini adalah para pemimpin klan atau suku. Kita lihat ada nama-nama seperti Timna, Alwa, dan Yetet. Ini nunjukin kalau masyarakat mereka, meskipun mungkin udah nggak punya raja, tetap sangat terorganisir. Daftarnya lanjut lagi, nyebutin lebih banyak pemimpin klan. Ada Kenas, Teman, Magdiel, ini bukan sekedar nama-nama asal loh. Ini adalah catatan tentang para pemimpin yang berkuasa atas wilayah-wilayah tertentu di tanah Edom. Jadi kepala kaum itu apa sih? Simpelnya, mereka itu pemimpin dari sebuah suku atau klan. Peralihan dari raja ke kepala kaum dalam daftar ini bisa jadi petunjuk adanya perubahan sistem pemerintahan di Edom. Mungkin dari kerajaan terpusat menjadi semacam gabungan suku-suku. Dan, supaya kita nggak lupa semua ini asalnya dari mana, penulis menutup daftar ini dengan sebuah penegasan yang kuat. Seluruh sejarah ini, semua raja dan kepala kaum ini, semuanya berasal dari satu orang, Esau, saudaranya Yakub. Ini seolah-olah mengikat seluruh narasi kembali ke kisah keluarga yang jadi inti dari kitab Kejadian. Oke, kita udah lihat daftar raja, daftar kepala kaum. Terus intinya apa? Kenapa sih penulis Alkitab repot-repot mencatat semua ini dengan begitu rinci? Nah, jawabannya ada di tujuan di balik daftar ini. Ada 3 alasan utamanya. Pertama, ini catatan sejarah. Ini bukti loh kalau Edom, keturunannya Esau, itu jadi bangsa yang kuat dan maju lebih dulu. Kedua, ini soal pengenapan teologis. Ini nunjukin kalau janji berkat Tuhan itu nggak eksklusif buat Yakub aja. Esau juga dapat pengenapan janji bahwa keturunannya akan besar. Dan daftar ini buktinya. Dan yang ketiga, ini jadi semacam setting panggung untuk persaingan dan hubungan yang rumit antara dua bangsa saudara ini yang jadi tema penting di sepanjang sisa perjanjian lama. Jadi, daftar yang tadinya kelihatan kering dan membosankan ini ternyata adalah sebuah pernyataan teologis dan historis yang dalam banget ya. Ini bikin kita mikir kan,
Jangan-jangan banyak bagian lain dari Alkitab yang sering kita lewati, padahal mungkin aja menyimpan pesan-pesan luar biasa yang cuma nunggu untuk kita gali lebih dalam. Nah, kalau penelusuran seperti ini memberkati kamu, jangan lupa untuk ikuti, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak lagi yang dapat berkatnya. Dan pastikan kamu ikuti terus video SPJ_Alkitab. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.